JKN Mobile itu dicek tuh biru atau warnanya apa gitu. Kalau biru berarti masih bisa dipakai. Perubahan status keaktifan biasanya di tanggal 1. Oh, perubahan keaktifan tanggal 1. Ya, maksudnya tadi kalau misalnya dinonaktifkan PPU nih, pekerja penerima upah dia udah resign gitu ya kan dari perusahaan, diusulkan ke BPJS Kesehatan lewat aplikasi gitu ya. Itu efektif berlakunya tanggal 1. Betul. PBPU pun kalau nunggak gitu ya, kan harus rutin bayar iuran kan. Nah, kalau misalnya ada tunggakan 1 bulan itu kan nonaktifnya di tanggal 1 gitu kan, seperti itu. Termasuk yang penduduk yang didaftarkan pemerintah seperti itu. Jadi memang rutinnya idealnya tanggal 1 itu bukan hanya bayar-bayar listrik segala macam gitu ya, termasuk juga tapi termasuk juga cek status kepesertaan JKN. Assalamualaikum Sobat PR, kita hadir lagi di rubrik Waras, Wawasan Agama Sehat bersama BPJS Kesehatan. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang BPJS Kesehatan khususnya di Kota Bandung nih. Kita kedatangan tamu dari Ibu Rani, Kepala Bagian Mutu Layanan Pesertaan BPJS Kesehatan Kota Bandung, dan Ibu Deda. Nanti kita ngomong nih, kita ngobrol apa sih hari ini? Sebenarnya kita ngobrol soal biasanya berawal dari informasi-informasi dari masyarakat, kebutuhan masyarakat, khususnya para peserta yang dari komunitas-komunitas. Nah, kita membahas ada istilah Kompas JKN ya Bu ya, terus nanti ada Garda JKN dan Gema JKN. Kita mungkin diawali dengan Ibu Rani dulu. Kita pengen tahu sih Kompas JKN ini apa ada hubungannya sama media atau enggak gitu ya Bu ya? Boleh karena Kompas gitu ya. Nah, kalau Kompas JKN kan kalau saya baca sih sebentar itu soal komunitas ya Bu ya. Komunitas mungkin ada beberapa komunitas-komunitas yang ingin membahas soal apakah keluhannya atau mungkin butuh bantuan ketika mengurus kepesertaan. Apakah memang berawal dari sana Bu? Ya, jadi memang Kompas JKN ini awalnya dari salah satu tujuan kami di BPJS Kesehatan tentunya bagaimana kami ingin terus memastikan peserta JKN ini pemahamannya terus meningkat gitu ya, karena kan salah satu upaya agar kepuasan peserta tercapai dimulai dari pemahaman peserta dulu gitu ya, paham bagaimana memanfaatkan layanan, baik layanan administrasi kesehatan gitu ya, administrasi kepesertaan gitu kan, itu manfaat yang bisa diterima peserta ketika sudah menjadi peserta JKN gitu ya. Tidak saat sakit aja sih, bisa juga saat sehat tapi perlu layanan administrasi gitu kan Bu Deda, mau daftar, mau bayar gitu ya, mau perubahan data, perbaikan data. Nah, itu kan harus dipelajari, harus dipahami. Nah, dengan tujuan itu gitu ya, kemudian juga dengan cakupan peserta dasarnya gitu ya. Semakin ke sini kepesertaan JKN di wilayah Kota Bandung khususnya termasuk juga se-Jawa Barat itu kan makin meningkat gitu ya. Tentu dengan peningkatan peserta harus dibarengi dengan pemahamannya juga dong yang optimal, sehingga peserta, kami berharap tidak ada pengaduan-pengaduan atau keluhan-keluhan yang disebabkan karena ketidakpahaman gitu ya. Nah, itulah kenapa tercetus upaya kita membuat suatu komunitas gitu ya. Komunitas ini kita bentuk agar nanti dalam wadah ini peserta-pesertanya kita edukasi berkelanjutan terkait dengan program-program JKN gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja, misalnya haknya apa sebagai peserta, kewajiban peserta apa gitu ya. Kemudian prosedur memanfaatkan layanan-layanan seperti apa, informasi-informasi update gitu ya. Kita ajak peserta masuk ke komunitas gitu ya, sehingga nanti bisa menyampaikan kembali ke lingkungannya, mau saudaranya, tetangga gitu ya, keluarga gitu, ataupun komunitas di tempatnya masing-masing seperti itu. Jadi memang ada edukasi berlanjutan, jadi nggak cuma sekali sosialisasi udah lewat gitu ya. Ini mah karena ada forumnya, jadi terus berkelanjutan kita bina gitu kan. Itu mulai kapan Bu? Kalau Kompas JKN itu dari 2004. 2024 mulai strukturnya dirapihkan lagi gitu ya, semuanya mulai aktif, semua kantor cabang gitu, itu memang di 2025. Tapi kalau secara upaya kami melakukan sosialisasi edukasi kepada komunitas-komunitas, karena kan kita membina peserta banyak gitu ya, berbagai segmen gitu ya, ada perusahaan-perusahaan, ada HRD-nya, satker juga ada bagian kepegawaian gitu ya, yang kita selalu komunikasi gitu ya, kemudian relawan-relawan gitu ya, kecamatan, kelurahan itu yang selalu aktif kita komunikasi gitu ya. Nah,
sebelum ada Kompas JKN juga kita rutin melakukan upaya edukasi. Nah, dengan ada Kompas JKN lebih terstruktur lagi gitu ya. Kebetulan kalau yang Kota Bandung gitu ya, kami bekerja sama dengan kecamatan untuk bisa memastikan unsur-unsur kewilayahan hadir di sini gitu ya. Siapa saja unsur kewilayahan? Itu ada kader puskesmas, kader posyandu gitu ya. Kemudian juga ada Karang Taruna gitu ya. Ketua RW, termasuk juga dari sisi pemerintahannya ada kasih kesos kecamatan dan kelurahan. Jadi mudah-mudahan itu mewakili masyarakat di setiap wilayah untuk nanti lebih paham melalui unsur-unsur ini disampaikan kepada lingkungannya seperti itu. Nah, kenapa memilih komunitas-komunitas, Bu? Karena memang kalau komunitas ini lebih beragam ya, ya kan? Maksudnya kalau kita yang sudah existing mah secara rutin kita komunikasi dengan lebih kepada segmen pekerja penerima upah gitu ya. HRD gitu kan. Kan HRD itu ada relation officer gitu kan, komunikasi rutin dengan kami gitu ya. Kemudian satuan kerja juga sama gitu ya. Tapi untuk yang segmen PBPU peserta mandiri gitu ya seperti itu, atau PBI gitu ya, atau yang dibayarkan pemerintah daerah itu kan memang tidak ada yang mengorganisir gitu ya. Berarti kita harus masuk ke masyarakat gitu ya secara umum, secara luas, mana nih kira-kira yang bisa mewakili segmen ini gitu ya. Karena kalau segmen yang tadi PPU mah sudah rutin setiap bulan komunikasi sama kami, betul gitu. Kan udah yang betul gitu. Betul latar belakangnya beda, segmen yang berbeda, kami juga harus menyentuh itu karena cukup banyak juga pesertanya gitu kan. 50% peserta JKN sebetulnya segmennya PBI. 50% peserta JKN adalah PBI. PBI penerima bantuan iuran. Bantuan iuran berarti yang disubsidi dibayar oleh pemerintah. Betul. Kan berarti kan harus ada PIC nih yang bisa menjembatani komunikasi kepada segmen ini. Misalnya kemudian ada penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah. Setiap kota dan kabupaten juga ada gitu ya. Termasuk Kota Bandung dikenalnya dengan segmen UHC gitu ya. Walaupun secara pengertian sebetulnya UHC itu gabungan dari semua segmen asalkan jumlah pesertanya di atas 95% dan ada syarat keaktifan seperti itu. Tapi kalau di Kota Bandung dikenalnya dengan penduduk yang didaftarkan pemerintah Kota Bandung itu segmen UHC gitu ya. Walaupun memang kita sudah UHC sih di Kota Bandung sudah cakupannya 98%. Warga Kota Bandung sudah punya identitas JKN dan keaktifannya sudah 80%. Keaktifannya tinggi juga. Artinya termasuk tinggi, Bu. Kan syaratnya bukan cuma punya identitas ya. Kalau mau digunakan harus aktif gitu ya. Nah, alhamdulillah Kota Bandung keaktifannya sudah 80% gitu kan, sudah cukup tinggi seperti itu. Dan itu tadi upaya yang kita lakukan gitu ya untuk menyentuh segala unsur. Termasuk kalangan ada mungkin komunitas hobi juga itu masuk ke situ nggak tuh? Betul ya. Gitu. Memang di setiap kota kabupaten ini kantor cabang ya, maksudnya setiap kantor cabang ini diberikan keleluasaan gitu ya untuk memilih komunitas apa yang kira-kira akan menjadi sasaran edukasi gitu ya. Kayak di Bandung seperti itu. Ada yang komunitas hobi gitu ya, hobi olahraga gitu ya, ataupun relawan masyarakat gitu ya, sosial, atau kader-kader tadi ya, atau tadi perwakilan-perwakilan dari segmen PPU saat kan memang beragam gitu ya. Yang pasti semuanya tujuannya tadi sih sama gitu ya, bagaimana kita menyentuh segmen seluas mungkin untuk kita berikan edukasi yang berkelanjutan sampai kepada masyarakat secara umum gitu. Nah, kalau sekarang itu di Kota Bandung sendiri berarti kegiatan itu ngider gitu ya, muter gitu atau gimana? Nggak ngider. Kalau di sebetulnya komunitas ini kan lebih kepada grup ya, grup dalam WhatsApp. Gitu. Jadi, bisa langsung di situ ya sebenarnya. Bisa gitu. Kalau kami teknisnya bagaimana kami mengundang peserta itu adalah di tahun 2025 ini kami ada program edukasi bersama dengan kecamatan gitu ya. Gitu ya. Jadi kami hadir dari awal tahun, kan di Kota Bandung 30 kecamatan ya. Setiap minggu kita keliling kecamatan, sosialisasi dengan sasaran tadi unsur-unsur tadi ya. Mewakili kecamatannya ada, kelurahan ada, puskesmas, kader posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM gitu ya. Kemarin yang terakhir ada yang dari keagamaan tuh biasanya di wilayah tuh KKMT.
Ya itu ya, pokoknya macam-macam beragam karena kami juga kembalikan keleluasaan ke Pak Camat gitu ya. Pak kira-kira yang kira-kira ya? pas gitu ya, siapa yang diundang ayo dihadirkan mumpung BPJS Kesehatan ada gitu ya. Karena kan pastinya butuh lah ya informasi tentang JKN masyarakat seperti itu. Nah, nanti setelah kita sampaikan sosialisasi di situ, pesertanya kita undang masuk ke grup Kompas sehingga kita bisa edukasi berkelanjutan. Di dalam grup itu ngapain aja? Oh, kita biasanya sampaikan materi-materi terbaru gitu kan seperti itu. Ada pil tematik juga yang lebih lebih fokus, lebih dalam gitu ya materinya dibandingkan materi sosialisasi umum gitu. Atau reminder mengingatkan kembali materi-materi yang sudah disampaikan karena tadi kan gitu ya. Kadang-kadang kalau masyarakat umum mungkin sering lupa cek status peserta aja yang mudah gitu ya. Kalau kata kita mah mudah cek status gitu ya. Tinggal buka JKN Maba atau Pandawa gitu, tapi kadang-kadang lupa mungkin ya masyarakat. Jadi kita reminder lagi gitu seperti itu. Jadi memang edukasi berkelanjutan termasuk juga di situ di dalam grup itu media di mana peserta bisa juga bertanya ke kita. Jadi interaktif bisa kedua belah pihak, dua arah, betul. Berarti artinya kudu standby ya kayak gitu kan? Memang ada standby ya, kita gantian juga. Karena kan kadang ada yang nanyanya malam. Betul. Biasanya seoptimal mungkin kita respon gitu. Tapi kalau malamnya tengah malam ya udah besok lagi gitu ya. Kita lihat situasinya juga sih, kira-kira daruratnya. Kalau darurat kita bantu. Tapi kalau misalnya ini mah nggak darurat, mungkin besok paginya kita respon gitu seperti itu. Iya, benar juga karena masyarakat bisa berinteraksi ke situ juga ya, betul. Perwakilan dari tiap kecamatan gitu betul, ya. Tapi betul. grupnya kan hanya satu ya, nggak tiap kecamatan bikin satu grup. Nah itu Bu, biasanya banyak pertanyaan soal apa sih yang paling umum gitu Bu? Macam-macam ya. Biasanya mungkin status peserta, tagihan iuran ini kenapa segini gitu kan, atau kenapa kepesertaan saya non aktif gitu kan, karena kan kalau kepesertaan JKN itu dimungkinkan berubah segmen gitu kan, yang tadinya misalnya bekerja segmennya kan pekerja penerima upah gitu ya, resign atau pensiun akhirnya dia non aktif kan. Nah, mau aktivasi lagi berarti harus beralih segmen gitu yang ke mandiri kah, atau kalau kemudian masuk ke dalam kategori yang kurang mampu akhirnya dibantu pemerintah kah gitu kan seperti itu. Jadi memang rentan statusnya non aktif. Kalau yang pekerja karena pensiun, karena resign gitu ya. Kalau yang mandiri non aktif kenapa? Karena ada tunggakan iuran gitu kan. Kalau yang mandiri pasti paham kenapa dia non aktif. Yang PPU juga biasanya paham kenapa non aktif. Nah, yang jarang dapat nggak ngeh gitu ya kenapa non aktif itu biasanya yang dibayarkan pemerintah iurannya. Yang dibayarkan pemerintah. Ya, yang PBI sama yang UHC ya, kalau di Kota Bandung penduduk yang daftar pemerintah daerah gitu ya, PDPemda. Itu dimungkinkan juga non aktif. Kenapa gitu ya? Bisa nggak masuk kriteria, misalnya tadinya kurang mampu, ternyata setelah dilakukan validasi sudah mampu yang dinonaktifkan gitu kan, atau ternyata pindah domisili gitu ya, seperti itu. Karena kan kalau itu per wilayah ya gitu ya, kuotanya, kuota Kota Bandung sekian gitu kan, Kabupaten Bandung sekian, itu ada kuotanya dan ada kriterianya kalau yang dibayarkan APBN Kemensos gitu ya. PDPemda pun ada gitu ya kriterianya, masing-masing kota dan kabupaten tuh punya kriteria sendiri-sendiri. Contohnya kalau Kota Bandung saat ini yang bisa didaftarkan kondisinya memang harus yang butuh pelayanan gitu ya, kesehatan harus yang sakit seperti itu. Selain kriteria yang lainnya di wilayah yang lain mungkin berbeda syaratnya, itu dimungkinkan juga non aktif gitu. Jadi itu biasanya yang sering ditanyakan kenapa status saya non aktif. Itu pengaruh di data nggak? Bukan kalau dulu kan mungkin pegangan datanya ke DTKS. Nah sekarang mungkin lebih terintegrasi dengan beberapa kementerian. Betul. Jadi kalau dulu basis data PBI itu menggunakan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial punya Kemensos gitu ya. Per Mei itu dialihkan ke Datasen. Mei 2025. Datasen itu sandingan berbagai data punya kementerian dan lembaga gitu ya. Jadi bukan hanya Kemensos aja, ada data BPS di situ, Kementerian Tenaga Kerja, dan jadi yang dianggap lebih valid lah intinya ya untuk memotret kondisi masyarakat seperti itu. Nah, kebetulan ternyata dari hasil sandingan data itu ada yang masuk kategori yang secara ekonomi mungkin sudah dianggap mampu gitu ya, desilnya di asas desil, betul. Ya bisa Kemenaker ataupun sandingan data yang lain gitu ya. Intinya kalau Datasen itu ada 10 desil gitu ya. Yang bisa masuk kategori dibantu pemerintah itu desil 1 sampai 5 gitu ya. Desil itu
apa ya bahasa ini dulu KS ya. KS kesejahteraan ya, kemampuan kesejahteraan yang bisa dibantu. Yang kalau misalnya dia di atas 5, 6 sampai 10 itu sudah tidak bisa dibantu. Nah, itulah yang biasanya dinonaktifkan, diusulkan nonaktif Kemensos ke BPJS sehingga nonaktif. Kadang-kadang pesertanya kan nggak ngeh gitu. Biasanya kami edukasi ke peserta makanya tiap bulan coba tanggal 1 cek status kepesertaannya ya secara mandiri lewat JKN Mobile gitu kan, atau lewat WhatsApp Pandawa kan bisa, atau betul telepon aja ke care center statusnya aktif atau enggak. Intinya memang harus ada kesadaran dari peserta gitu ya untuk mengecek status kepesertaannya itu aktif atau tidak, karena kan kalau nggak aktif nggak bisa digunakan. Bisa dipakai. Jadi pas mau dipakai gitu ya karena lupa. Iya, udah nyampe rumah sakit gitu ya. Biru. Nah, itu di JKN Mobile itu dicek tuh biru atau warnanya apa gitu. Kalau biru berarti masih bisa dipakai. Betul. Sebulan sekali minimal baiknya ya. Baiknya setiap 1 bulan 1 kali setiap awal bulan, karena memang perubahan status keaktifan biasanya di tanggal 1. Oh, perubahan keaktifan tanggal 1. Iya, maksudnya tadi kalau misalnya dinonaktifkan PPU nih, pekerja penerima upah dia udah resign gitu ya kan dari perusahaan, diusulkan ke BPJS Kesehatan lewat aplikasi gitu ya. Itu efektif berlakunya tanggal 1. Betul. PBPU pun kalau nunggak gitu ya, kan harus rutin bayar iuran kan. Nah, kalau misalnya ada tunggakan 1 bulan itu kan nonaktifnya di tanggal 1 gitu kan, seperti itu. Termasuk yang penduduk yang didaftarkan pemerintah seperti itu. Jadi memang rutinnya idealnya tanggal 1 itu bukan hanya bayar-bayar listrik segala macam gitu ya, termasuk juga tapi termasuk juga cek status kepesertaan JKN. Gitu. Nanti kita akan bicara lagi soal apa sih Garda JKN, terus nanti ke JKN kita membahas lagi. Sementara kita rehat dulu sebentar. Terima kasih. Nah, Bu, kan tadi ada Kompas JKN, lalu ada Garda JKN. Nah, bedanya apa, Bu, kalau ini? Jadi kalau Kompas JKN itu komunitas paham sistem JKN kalau kepanjangannya. Tadi dia berupa wadah komunitas yang isinya peserta yang memang kami edukasi berkelanjutan gitu ya, kami sosialisasi gitu ya, kami infokan kabar-kabar terbaru gitu ya tentang program JKN agar harapannya peserta yang ada dalam wadah Kompas JKN ini bisa menginformasi lebih lanjut kepada lingkungannya atau komunitasnya gitu ya. Nah, kalau untuk Garda JKN itu gerakan relawan daerah JKN gitu ya. Lebih kepada bagaimana BPJS Kesehatan menggandeng mitra gitu ya, mitra untuk diberikan training of training. Jadi TOT gitu ya. Kita berikan pembekalan, edukasi yang cukup komprehensif materinya sehingga mitra ini nanti bisa ketika ada aktivitas mungkin bersama komunitasnya, mau pengajian, senam gitu ya, sifatnya informal gitu ya, atau yang formal pun bisa diselipkan materi-materi di situ dalam bentuk sosialisasi memang terkait dengan program JKN. Sebetulnya yang sederhana-sederhana juga ya, Bu Deda, materinya tidak berat-berat gitu ya. Tapi prinsipnya kan kalau memang sudah forumnya sosialisasi harus lebih banyak gitu ya bekalnya, sehingga kami memang kasih pembekalan lebih banyak. Jadi sifatnya kalau Garda JKN itu dia lebih kepada relawan yang kami pilih berdasarkan rekomendasi dari pemerintah. Biasanya khususnya di Kota Bandung kami ada rekomendasi dari kecamatan nih gitu ya, yang mewakili Kecamatan Coblong misalnya nih Bu Dedah ini gitu ya, sudah terpilih gitu ya karena dianggap memiliki peran cukup besar gitu ya di masyarakat, pengaruh gitu ya, seperti itu. Kami juga menunjuk satu juga untuk Garda JKN itu yang aktivitasnya cukup banyak juga di komunitas keagamaan dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah kantor cabang memang menunjuk Garda JKN dan juga membentuk Kompas JKN juga seperti itu. Dan masing-masing punya ini ya kriteria gitu ya untuk setiap kantor cabang siapa sih yang dipilih. Kalau Garda JKN itu rata-rata setiap kantor cabang 1 atau 2 orang memang karena sifatnya betul. Berarti kalau kantor cabang Bandung 2 orang gitu. Kami 2 orang kebetulan gitu ya. Kalau kantor cabang yang lain mungkin ada yang 1 orang karena sifatnya memang masih dievaluasi gitu ya. Sifatnya ada kontrak kerja di situ yang lamanya 3 bulan gitu ya. Tapi Garda JKN tidak menutup kemungkinan bisa sebagai anggota Kompas JKN juga gitu, atau diambil dari Kompas JKN juga. Kalau Kompas JKN kan berkelanjutan gitu ya seperti itu. Nah, kalau satu lagi ada tuh Gema Kompas JKN gitu ya. Gema Kompas JKN itu gerakan edukasi bersama komunitas paham sistem JKN. Nah, itu salah satu kegiatan sebetulnya
kami kemarin baru ulang tahun gitu ya, tanggal 15 Juli gitu ya. Jadi Kompas JK ini kami angkat gitu ya bersama kolaborasi Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan. Kami juga undang gitu ya pemangku kepentingan, ada Pak Wali Kota yang hadir atau Pak Bupati gitu ya, seperti itu, kepala dinas gitu ya. Dan kegiatannya sebetulnya dilakukan dari, oleh, dan untuk Kompas JKN gitu ya. Kami memfasilitasi saja gitu ya. Kami ingin menunjukkan gitu ya seefektif apa Kompas JKN itu di setiap daerah gitu ya, memiliki peran untuk mengedukasi secara optimal kepada masyarakat seperti itu. Jadi momentum untuk betul mengenalkan program Kompas JKN. Betul. Mungkin lewat tadi Garda tadi ya. Betul. Garda ini berarti kan ada rekomendasi di tiap daerah gitu, dari tiap kecamatan. Betul. Dan mungkin salah satunya Ibu Dedah gitu. Betul. Ibu Dete aktif apa aja Bu sampai kepilih tadi? Kalau aktivitas Ibu eksis di kecamatan dari mulai pendamping posyandu tingkat kecamatan, kemudian juga saya mau memegang Pokjanal juga, Pokjanal kelompok kerja operasional posyandu. Itu kalau sekarang kan TP Posyandu ya, saya juga di sekretariatnya. Kemudian juga guru keagamaan masjid juga saya pegang juga di bendahara, di bendaharanya. Kemudian juga tim penggerak PKK kelurahan juga saya pegang, kebetulan harusnya kan istri lurah ya, kebetulan waktu itu lurahnya single parent, akhirnya saya yang menjadi ketuanya. Jadi itu sih komunitas paket lengkap. Saya lebih ke kader gitu, ke kader PKK, kader posyandu. Ini rangkap jabatan tapi itu benar-benar ibadahnya seperti itu. Ibadah tanpa ada honor. Luar biasa ya. Seperti yang lainnya rangkap jabatannya ya. Nah, kamu dengan kesibukan itu terus Ibu kan masuk ke Garda JKN Ibu ya. Kenapa mau Bu? Intinya sih dari hati dulu ya. Ketika kita berada di masyarakat gitu, memang sebelumnya juga saya juga kan karena aktif di posyandu juga, kemudian jadi pendamping posyandu, akhirnya kan menyentuh masyarakat di bidang kesehatan. Nah kebetulan dengan Kompas JKN ini kan ada juga edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, terutama mengenai kesehatan gitu ya. Nah untuk jaminan kesehatan itu seperti apa? Kalau misalnya ada peluang untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kenapa tidak gitu ya. Karena berbarengan, karena kita misalnya tugasnya sebagai kader, sebagai penyampai program-program pemerintah itu apa, ya kita sekalian aja gitu. Dari tahun kapan Bu kalau di Garda JKN dari 2025 ya Bu ya. Programnya emang baru. Tapi kalau Mei April. April, Mei, Juni, Juli. Tapi kalau dengan masyarakat sih dari tahun-tahun sebelumnya udah lama gitu mendampingi masyarakat, ya udah, jadi kita saling aja gitu. Sinergi ya. Ada pertanyaan yang paling mungkin bagi kita pertanyaan simpelnya, tapi bagi masyarakat itu khusus soal JKN ya, soal BPJS bagi kepesertaannya atau apa itu. Apa aja Bu yang sering ditanyakan warga tuh Bu? Yang sering ditanyakan sih dari kepesertaan juga memang ada yang nanya ya kenapa aktif atau tidaknya juga ada. Terus ada juga yang memang gimana sih caranya pingin ke rumah sakit tapi tidak bayar gitu, karena itu yang belum pingin yang gratis itu. Pingin dong katanya gitu ya. Itu juga kita harus jelaskan juga ya bagaimana masyarakat tahu kalau misalnya yang gratis itu ya harus melalui tahap-tahap gitu. Berarti kan kita harus mengajukan dulu DTKS-nya, masuk ke DTSN-nya dia warganya. Kalau misalnya belum masuk ya berarti harus diajukan dulu dong ke kelurahan gitu. Nanti yang mengaksesnya juga bukan pihak BPJS ya Bu ya. Itu juga pihak pemerintah dari Kemenkes ya Bu ya. Kemensos. Jadi kalau misalnya udah masuk ke Kemensos ya otomatis nanti setahun kemudian baru dia dapat BPJS yang gratis atau yang PBI-nya. Kayak gitu sih. Jadi banyaknya kayak gitu. Atau kalau misalnya dia ada lagi di rumah sakit misalnya, tiba-tiba nih nggak bisa BPJS-nya, ternyata dia yang mandiri nggak bayar gitu. Terus nggak bayar. Nah itu kan itu hal-hal yang kalau menurut kita sih
ya itu kelalaian mereka gitu Iya. ya, tapi ya tetap kita bantu juga gitu. Kenapa tidak bisa bayar? Kalau misalnya tidak bisa bayarnya karena memang dulu dia kerja, sekarang udah nggak kerja misalnya, atau dulu suaminya punya penghasilan dari ojek, sekarang enggak, ya otomatis kan cara membayarnya seperti apa. Beda Kalau lagi misalnya gitu ya. kalau misalnya dia masih mampu bayar, kita arahkan ke rehab ya Bu ya, ada pembayaran bertahap. Tapi kalau misalnya mentok-mentok budak, kita mah nggak warga miskin, Iya. nggak bisa membayar, ya akhirnya kita sandingkan dengan lembaga lain yang bisa membantu seperti misalnya dari Basnas kayak gitu. Oh, jadi jaringannya harus itu juga. Iya, Ada kemana-mana. teman-teman lain tolong dibantu gitu gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya yang tidak bisa berbayar, tidak bisa bayar, tidak bisa rehab juga, ya akhirnya kita ini arahkan ke yang lain. Alhamdulillah bisa dibayarkan dan bisa aktif gitu. Asal ada komitmen dulu gitu, mau dibayar gitu. Jadi perusahaan rumah sakit juga akan bisa menangannya kayak gitu. Ya kan kalau penjelasan gitu juga kan kalau di RW gitu kan ada kelompok-kelompok ibu-ibu, ada kelompok-kelompok orang tua. Nah, kalau yang kelompok sepuh gitu kan mereka kan tidak terbiasa kadang-kala ya dengan aktivitas mobile gitu ya, dengan HP. Nah, itu gimana Bu memberi penjelasannya itu kan kadang mereka pengen langsung aja gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya para lansia gitu ya, biasanya kita bantu juga. Kalau misalnya mereka tidak punya mobile JKN, kita lihat kalau misalnya lansianya itu diantar oleh anaknya, berarti kita arahkan anaknya, kita edukasi bahwa harus mendownload gitu ya mobile JKN. Tapi kalau misalnya lansianya yang mandiri, yang dia pergi sendiri ya otomatis kita bantu juga, arahkan. Misalnya Ibu mau kemana, mau ke puskesmas, mangga saya antar. Berarti kita yang ngantar ke sana. Sampai ngantar juga ya, sampai ngantar Pak. Kalau soalnya kan kasihan juga ya. Kalau misalnya di situ ada kader, saya kerjasama dengan kader yang mengantarkan. Tapi kalau misalnya kebetulan warga masyarakat saya sendiri, ya saya antarkan gitu ke puskesmas. Dan nanti di puskesmas kebetulan saya juga ada kenal dengan kepala UPT-nya, ya tinggal kita ngasih tahu juga, Dok ini mohon di ini kan. Kalau misalnya urgent banget ya minta tinggal ditelepon, Dok ini ada yang urgent dong kayak gini. Oh ya udah. Jadi harus serba tahu, serba kenal gitu ya. Koordinasi juga mungkin sama Bu Rani ya. Iya, kalau misalnya hal-hal yang sudah tidak bisa saya selesaikan, ya saya ngontak Bu Rani, Bu ini gimana Bu, kepesertaannya seperti ini, ya seperti itulah. Yang paling sulit apa sih Bu kalau menghadapi keluarga gitu ya soal? Kalau yang paling sulit ya sebetulnya sih segampang-gampang susah ya. Yang susahnya ketika dia marah-marah gitu ya. Marah-marah udah salah terus marah-marah gitu ya. Ya udah akhirnya kita jelaskan. Kita nggak ikut marah juga dong. Kita redam dulu gitu apa kesalahannya. Kayak misalnya pernah juga, Bu ini kenapa sih nggak aktif-aktif BPJS saya? Terus saya tanya gitu, Pak sebetulnya Bapak sudah bayar mandiri atau enggak? Iya mandiri, udah bayar Pak. Oh iya belum ya, karena kan saya nggak tahu kayak gitu ya. Udah kita tetap baik-baikin. Akhirnya ya kita pandu juga, udah bisa misalnya sudah bisa ya udah. Atau bahkan ada juga yang kasus misalnya dia sok tahu ya udah kita jelasin tapi dia merasa udah tahu gitu. Tapi mentoknya pas ketika dia tidak bisa menyelesaikan, akhirnya bertanya juga ya udah akhirnya kita tetap selalu tersenyum dengan memberikan penjelasan kepada mereka dan memberikan bimbingan serta edukasi buat mereka. Persis kayak customer service mungkin jadi harus tetap tersenyum dan mungkin akhirnya itu Ibu jadi paham juga ya karakter orang harus menghadapinya seperti apa. Betul, harus seperti itu. Karena itu pendidikan yang tidak kita dapatkan di jalur resmi gitu ya. Nah disitulah dengan masyarakat. Gitu. Dilatih kesabaran. Betul, tapi harus. Di satu sisi juga harus bisa menjelaskan dengan genre ya, dengan itu yang jelas kepada beberapa kalangan itu ya Bu ya. Harus beda orang, beda pendidikan, beda juga cara penyampaian kita. Kayak begitu sih. Nah kalau dengan BPJS sendiri Bu, itu memang sering berkomunikasi jadi akhirnya Bu ya? Pasti, ya kita berkomunikasi terus-terusan gitu ya, sering baik itu di Kompas gitu ya, maupun Japri gitu ya. Kalau grup kayaknya hampir tiap hari ya, tungteng gitu ya. Berapa grupnya sih Bu? Di atas 400. Oh banyak. Sekarang di atas 400 jumlah peserta Kompas ya. Betul, banyak. Dengan tim karena kan tadi perwakilan 3 kecamatan ada 30-an. Itu aja udah 60 ya, belum yang dari pihak-pihak lain ya Bu. Nah, kegiatan nanti target berikutnya apa sih Bu dari khususnya dari BPJS Kota Bandung gitu ya, terkait si program Kompas dan teman-teman di Garda nanti Bu?
Kalau Kompas JKN dan Garda JKN kami rasakan alhamdulillah sangat efektif ya, Kang, karena memang kami rasakan ya semakin banyak peserta yang paham gitu ya. Salah satunya dari mana gitu ya, taunya ya kita lihat juga nih gitu ya dari jumlah peningkatan seberapa banyak peserta yang mengakses layanan-layanan yang sudah kami sampaikan gitu kan. Kita ada JKN Mobile, ada Pandawa gitu ya, Care Center gitu ya. Kegiatan juga kita ada BPJS keliling gitu kan, melalui forum-forum tersebut gitu ya, media wadah itu gitu ya, lewat Garda ataupun sosialisasi yang lainnya, kan kami berupaya untuk mengoptimalkan akses layanan peserta ini bisa dengan mudah dimanfaatkan gitu ya. Makin banyak peserta yang mengakses berarti kan efektif seperti itu, dan tentunya kita juga lakukan monitoring dan evaluasi gitu ya dari berjalannya wadah ini gitu, atau komunikasi dengan Bu Dedah gitu ya, masukan-masukan apa yang kira-kira perlu dijadikan bahan untuk perbaikan. Oh iya, mungkin dari masyarakat tuh, dari pengguna tuh ada yang mengeluh, ini harusnya kayak gini nih, lebih mudah, itu juga bisa akhirnya bisa jadi masukan untuk perbaikan si mobile JKN-nya, Bu. Betul. Sama ya kayak contoh sederhananya antrian ketika peserta mengakses layanan di rumah sakit gitu ya, ataupun di vaskes tingkat pertama gitu kan. Sekarang sudah ada antrian online kan gitu ya. Cukup pakai JKN Mobile. Itu kan pasti ada sejarahnya kenapa sampai dibikin inovasi antrian itu kan. Dulu kan pengaduan tinggi ya, kalau pakai BPJS bisa sampai berjam-jam dari pagi ngetek tempat gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya antrian online, udah tahu, datang sejam sebelumnya aja ke vaskes, kayak gitu. Betul gitu kan. Terus kemudian layanan tatap muka itu kan terbentuk ketika COVID gitu ya. Peserta nggak boleh datang ke kantor gitu ya. Kita kan puter gitu ya. Gimana caranya nih peserta bisa tetap akses layanan tapi tanpa tatap muka gitu ya. Makanya ada aplikasi JKN Mobile, ada Pandawa segala macam, dan ini pun kan tidak langsung sempurna gitu ya. JKN Mobile banyak versinya, makin kesini makin disempurnakan karena kan ada dari pengaduan peserta, kok nggak bisa gini sih misalnya, ini tolong ditambahin ini. Nah itu kayak gitu, itu jadi bahan masukan kita untuk terus meningkatkan layanan gitu. Nah kalau keluhan dari ibu, dari teman-teman di peserta BPJS yang ibu hadapi ya, kalau soal mobile JKN itu apa yang paling sering tuh? Yang paling sering sih kalau yang HP-nya tidak support. HP-nya tidak support. Kemudian juga ada yang memang dia kurang update gitu ya, nggak paham gitu harus gimana menggunakan aplikasinya itu sendiri atau aplikasi itu sendiri. Paling ya kita arahkan, kalau seperti itu kita arahkan dengan pembelajaran dulu gitu ya. Karena kan yang namanya kalau misalnya Gen Z sih bisa ya, dia cepet gitu, kita kasih tahu gitu udah bisa. Tapi kan kalau yang usia-usia sudah di atas 40 itu kan sulit juga ya. Kita arahkan juga, kita kasih edukasi juga seperti apa. Atau kalau misalnya mobile JKN-nya tidak bisa, kita arahkan ke Pandawa. Itu kan hanya WhatsApp aja ya. Jadi kalau misalnya, Bu saya nggak bisa nih di mobile JKN, oh mangga Bu, Ibu ini aja WA ke nomor ini Pandawa, oh mangga. Atau misalnya susah banget nih pinginnya nelpon, ya udah berarti ke call center gitu, ke 165. Ada, jadi semuanya ada, jadi mempermudah mereka gimana mereka bisanya gitu. Mau nelpon ya udah 1 ke 165, atau misalnya mau WA ya udah ke Pandawa. Atau kalau misalnya biar mudah sambil rebahan ya udah berarti harus mengakses mobile JKN. Seperti itu sih. Udah seperti pegawai BPJS. Udah pasti bisa mewakili. Jadi ke masyarakat juga gitu sih, saya intinya, Bu udah ini susah ya udah kesini, ini susah juga ya udah kesini, udah kayak gitu. Menarik sih. Nah mungkin penutup Bu, ada yang mau Ibu sampaikan ke teman-teman atau para peserta BPJS tentang soal layanan kepesertaan gitu? Ya. Kalau dari saya tentunya ya mewakili bagian mutu layanan peserta ataupun kantor cabang Bandung gitu ya, ataupun secara keseluruhan pada prinsipnya BPJS Kesehatan tentunya kami sangat berkomitmen gitu kan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta dengan kami berikan inovasi-inovasi layanan mudah, cepat, setara gitu kan. Sekarang kita layanan banyak yang sifatnya non tatap muka. Ada aplikasi tadi ya, JKN Mobile, ada lewat WhatsApp Pandawa gitu ya, ada lewat Care Center ataupun banyak layanan yang lainnya. Karena secara umum memang kebanyakan peserta mayoritas membutuhkan informasi itu, cek status, cek tagihan gitu ya, perubahan vaskes yang sebetulnya tidak perlu datang ke kantor cabang. Jadi tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang kami berikan, mudah-mudahan dengan berbagai upaya sosialisasi yang kami buat gitu ya,
tadi dengan menggandeng Garda JKN gitu kan, dengan Kompas JKN itu bisa mengoptimalkan informasi sampai kepada masyarakat dan bisa memanfaatkan layanan dengan optimal seperti itu. Bu Deda mungkin yang mau disampaikan Ibu ke warga Ibu nih. Kepada masyarakat ya, ayo ikut ke BPJS atau ke JKN ini karena banyak fasilitas yang kita dapatkan. Jangan hanya menunggu sakit ketika kita menjadi peserta, tapi dari sekarang ketika kita sehat pergunakan JKN ini dengan baik sehingga ketika kita urgent sakit itu akan terbantu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bu Rani. Sama-sama. Teman-teman juga jangan lupa tadi mungkin kalau bisa tiap sebulan sekali tuh ngecek aja biru atau malah merah gitu ya, biar tahu pesertanya masih aktif atau enggak. Terima kasih banyak Bu Rani atas kesempatan ini, Bu Deda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.